kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio L Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai tumor dan penanganannya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterku@elsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. M. Radian Arif SPBS atau Dr. Andra. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Darmais Jakarta. Kita sapa dulu Dr. Andra nih panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Andra. Waalaikumsalam. Kabarnya bagaimana dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah, long time no see ya dok ya. Dokter tuh dulu pernah tampil di sini gitu ya. Udah lama nggak berjumpa, alhamdulillah dikasih kesempatan lagi oleh Allah untuk bertemu kembali dengan Dokter Andra. Kali ini Dokter Andra akan bagi-bagi ilmunya ke kita semua seputar tumor dan penanganannya gitu ya dok ya. Dokter, kalau kita diskusi soal tumor, harus pertama bahasnya ini dulu kali ya. Tumor itu kan harus dibedakan nih, ada yang jinak, ada yang ganas gitu ya dok ya. Karena orang baru dengar kata tumor tuh udah pikirannya langsung, duh ganas gitu ya. Padahal kan belum tentu ya dok ya gitu ya. Tumor itu bisa juga jinak gitu ya dok ya. Jadi tumor itu apa sih, kok bisa semua orang nih bisa mengalami yang ada namanya tumor ini gitu ya dok ya. Pengertiannya apa dulu dokter? Ya baik, kalau kita ngomong mengenai tumor ya, tumor itu sebenarnya kita bisa bilang apa ya, daging atau massa atau ada sebuah sel bandel lah dalam tubuh yang membelah tidak terkontrol, tumbuh besar tidak berhenti. Nah penyebabnya memang sampai saat ini kan kita belum tahu dengan pasti, yang bervariasi sekali dan belum terbukti juga dengan pasti. Nah memang permasalahan yang timbul di masyarakat adalah ketika dikatakan seseorang itu menderita tumor, ini langsung biasanya down ya mbak ya. Waduh, tumor nih berat nih. Dan biasanya selalu mengarah ke ganas. Padahal sebenarnya 2/3 kasus tumor itu jinak. 2/3-nya? Iya, apalagi tumor-tumor di otak. Itu 2/3 itu jinak, 1/3-nya yang ganas. Nah, namun karena biasanya masyarakat sudah down, tidak termotivasi, akhirnya tidak berobat. Sehingga dampak akhirnya pastilah lebih jelek pastinya. Nggak berobat sama sekali dan malah jadi makin buruk ya kondisi penyakitnya gitu. Dokter, itu tadi dokter bilang kan seperti ya kira-kira ada daging tumbuh lah ya. Jadi kan pengertiannya kalau misalnya nih kita bicara tumor secara umum ya, misalnya ada benjolan gitu ya di area, kalau perempuan nih biasanya maaf di area payudara misalnya dok ya. Itu kan juga ini cari tahu dulu nih apa mungkin jinak atau memang mengarah yang ke arah keganasan gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya apakah memang selalu ditandai dengan sesuatu yang bisa kita lihat, kita raba, kita rasakan gejalanya, mungkin disertai nyeri, atau bisa juga tidak seperti itu dokter, tidak spesifik, tapi ada tuh namanya si tumor jinak ini di tubuh kita barangkali begitu. Iya, baik. Sebenarnya gini, kalau untuk pemeriksaan yang kita lakukan sendiri, bahkan oleh dokter, tidak bisa kita mengkonfirmasi 100% tumor ini ganas atau jinak. Memang memerlukan pemeriksaan khusus, pemeriksaan penunjang, yang biasa kita lakukan di laboratorium untuk memastikan jenis dan apakah ganas atau tidak. Nah, apalagi kalau kita sebagai masyarakat awam melihat sesuatu kelainan pada tubuhnya, kemudian apakah mau ingin tahu ini ganas atau tidak, ini jelas sulit. Ya memang harus memerlukan penanganan profesional medis. Namun biasanya adalah beberapa gejala-gejala yang bisa ya membantu kita untuk menduga kemana arah ini tumor pergi. Karena kalau kita ngomong tumor ganas, jelas yang berbeda dari tumor jinak ini adalah agresivitasnya. Ya, sebuah tumor ganas pasti jauh lebih agresif dibandingkan tumor jinak. Otomatis gejalanya pun agresif progresif. Ya, hari ini dengan minggu depan, dengan bulan depan, jelas gejalanya jauh lebih memberat dan cepat terjadi. Ya, begitu kira-kira. Kalau di
otak sendiri begitu ya dok ya, ini kan ada di dalam gitu ya dok ya. Kita apa ya, nggak bisa melihat tanpa melakukan pemeriksaan yang secara objektif tadi ya dok ya, untuk membantu si dokter juga gitu ya untuk menentukan ini kira-kira mungkin arahnya kemana nih, dan mungkin bisa digali juga nih penyebabnya apa gitu ya dari situ gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya tanda-tandanya itu apa? Karena orang biasanya di awam nih ya, kalau misalnya sakit kepala atau orang bilang pusing, nyeri gitu ya, itu udah khawatir misalnya nih ya, memang itu udah berlangsung lama gitu ya, aduh jangan-jangan ini perlu di CT scan atau MRI gitu ya, paling pola pikirnya seperti itu kebanyakan ya dok ya. Apakah memang selalu ditandai dengan pusing atau nyeri kepala atau apa tuh istilahnya? Ya, nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat bagus nih Mbak Rini ya, karena begini, ini data dari bukan hanya nasional, internasional, bahwa salah satu keluhan yang paling sering yang membuat seseorang pasien itu akhirnya berobat itu adalah sakit kepala. Cuma kan sakit kepala ini kan terlalu luas. Ya kita nggak bisa mengatakan kalau orang sakit kepala pasti ada tumor, nggak mungkin. Karena penyebabnya banyak. Orang darah tinggi sakit kepala, orang kolesterol tinggi sakit kepala. Ya psikologis, psikis bisa sakit kepala. Orang lagi nggak punya uang bisa sakit kepala juga ya kan. Nah, namun memang ini yang menjadi dilematis jadinya, kapan seseorang ini harus memeriksakan diri. Karena kalau kadang kita cenderungnya masyarakat kita sakit kepala hal yang lumrah lah. Saya tinggal tunggu aja, tidur saja dulu, atau mungkin beli obat sendiri saja sudah bisa kan masyarakat kita. Udah minum enak selesai. Besok ada lagi ya lakukan lagi seperti itu. Nah tapi kita harus berhati-hati kalau sebuah keluhan itu datang terus menerus berulang. Apalagi dalam jangka waktu mungkin lebih dari seminggu 2 minggu, walaupun kita sudah istilahnya mencoba melakukan penanganan sendiri atau mungkin ke dokter umum, puskesmas dan sebagainya, tapi masih ada, nah ini kita harus was-was. Karena biasanya adanya sakit kepala atau nyeri pada tubuh itu adalah peringatan dari tubuh. Ada sesuatu nih, alarm nih. Coba diperiksakan dulu gitu kira-kira. Tapi jadi tadi kurang lebih ya 2 mingguan, terus nyerinya ini tadi bisa yang, jadi pengertiannya bisa hilang timbul ya dok ya? Kalau bisa itu, hilang dok, timbul. Hilang timbul atau yang seperti yang sudah diceritakan tadi, yang progresif tapi jadi apa ya, lama-lama jadi memburuk, makin berat, makin sampai dia nggak bisa beraktivitas sehari-hari. Mungkin tadinya nyerinya itu datang pada saat aktivitas tertentu aja, tapi lama-lama bisa hampir sepanjang hari bisa juga begitu ya dok. Frekuensinya semakin sering, durasinya semakin lama, intensitasnya juga semakin berat. Itulah kalau kita arahnya kita mulai mencurigai ada masalah di dalam kepala atau di otak ya. Ya selain itu memang ada beberapa tanda lain lah, karena kan otak kita ini kan komputer tubuh kita. Dia kan yang ngatur semuanya. Kalau memang ada masalah di otak, biasanya akan ada fungsi yang terganggu. Bukan hanya sakit kepala itu. Misalnya, kok tiba-tiba tangan dan kaki saya lemah ya dok ya, lemes ya. Kok tiba-tiba tangan kaki saya kesemutan ya. Kok tiba-tiba saya kok jadi ngomong ini susah ya, jadi cadel dan sebagainya. Ini semua penanda. Ya ada gangguan fungsi di pusat otak kita nih, di masalah di kepala kita. Nah kalau udah muncul seperti ini, ya ini kita wajib sebaiknya segera diperiksakan ke rumah sakit atau ke dokter. Jadi pengertiannya berarti bukan datang tiba-tiba sih gejala ini ya, tapi proses apa ya, ongoing proses. Betul, Bari. Karena tumor ini bukan penyakit tiba-tiba, ya karena dibutuhkan waktu. Sebuah sel tadi untuk membelah jadi tumor itu perlu waktu. Mau ganas, mau jinak, tetap perlu waktu. Ya lain kalau kasus perdarahan, misalnya stroke, ini tiba-tiba pecah, langsung muncul gejala. Tapi kalau tumor itu butuh waktu. Nah, sekarang termasuk jelinya kita nih, baik dari masyarakat maupun dari dokter yang melakukan pemeriksaan untuk menangkap kira-kira memang ada masalah tumor apa tidak. Tapi tumor itu sendiri dokter tadi kan emang belum bisa dipastikan sih penyebab utamanya itu apa begitu ya dok. Tapi paling tidak ada dong literatur yang mengkait-kaitkan atau menduga-duga begitu ya, barangkali orang-orang yang seperti apa ya yang mungkin nyeri kepalanya itu bisa mengarah ke jangan-jangan ada tumor, entah itu jinak entah itu ganas tadi. Ya baik. Sampai saat ini sih sebenarnya konsep tentang tumor ini, ya baik tumor otak maupun tumor lain, kita masih belum bisa memastikan penyebabnya apa. Memang sekarang yang berkembang di ilmu pengetahuan, salah satu penyebab utama itu adalah namanya kita sebut dengan radikal bebas. Radikal bebas ini, ya ini mungkin mudah-mudahan nih dalam bahasa awam yang bisa dimengerti adalah ada oksigen yang bentuknya tidak normal dalam tubuh kita.
Padahal kita perlu oksigen tapi yang normal. Nah, radikal bebas inilah kemudian yang merangsang sel untuk berubah sifat jadi tumor. Itulah kira-kira. Nah, kalau kita ngomong radikal bebas ini dari mana datangnya? Dari mana saja ada. Dari makanan yang diolah dengan tidak baik misalnya, dari polusi misalnya, mungkin juga ada dari radiasi dan sebagainya. Gitu kira-kira Mbak Rini. Nah, cuma kan masalahnya hal seperti ini adalah sesuatu yang kita alami atau terpapar kepada kita setiap harinya dan si radikal bebas ini nggak mungkin kita cegah juga. Nah, akhirnya tergantung dari badan tubuh masing-masing perorangan sejauh mana tubuhnya bisa bertahan terhadap serangan radikal bebas ini. Bagaimana bisa menangkal si radikal bebas ini sekali. ya? Mungkin juga ada faktor bawaan atau genetik juga barangkali. Nah, genetik juga ada memang. Ada beberapa jenis tumor yang faktor turunan, tapi cenderung presentasinya tidak banyak. Oke, baik dokter, ini menarik ya perbincangan kita ya, tapi kita harus jeda dulu. Nanti dilanjutkan kembali lebih dalamnya lagi seperti apa di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. M. Radian Arif SPBS atau Dr. Andra, dokter spesialis bedah saraf dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Untuk membahas seputar tumor otak ya dan penanganannya. Dan Dr. Andra dilanjutkan kembali ya dok ya pembahasannya. Jadi kan tadi kita sudah bahas juga tuh mengenai ya kurang lebih perjalanan penyakit, terus penyebabnya juga yang masih belum bisa dipastikan, tapi adalah faktor resiko yang dikait-kaitkan. Tadi ya utamanya adalah radikal bebas itu ya. Dan balik lagi memang tergantung si individunya ini juga sih dalam melawan tadi ya si radikal bebasnya itu gitu kan. Tapi kan paling enggak kita sebagai orang awam atau orang artinya gini, anggota keluarga yang barangkali sekitar kita juga menunjukkan gejala-gejala yang agak-agak perlu kita curigai gitu ya dok ya. Jadi itu sebenarnya apakah mungkin hanya tadi nyeri kepala selama kurang lebih mungkin udah lebih dari 2 minggu nih gitu ya, atau ada gejala penyerta lainnya, karena tadi kan otak itu katanya bagai komputer untuk tubuh kita gitu ya. Jadi ini menarik, mungkin mohon digali lagi lebih dalam. Kira-kira seperti apa sih penjelasannya dokter? Ya, baik, kalau kita hanya berpatok pada keluhan sakit kepala memang agak susah memang ya Mbak Rini ya. Kembali bahwa selalu ada gejala penyerta lain ya. Salah satu sekarang yang paling sering kita temui adalah gejala gangguan penglihatan. Ya banyak nih pasien-pasien tumor itu datang keluhannya mata saya kabur dok. Kemudian saya kok nggak bisa melihat dengan jelas. Saya sudah berobat ke dokter mata, saya sudah ganti kacamata, nggak ada perbaikan. Nah kalau sudah seperti itu kembali tidak ada perbaikan, nah kita harus curiga permasalahannya adalah di dalam kepala. Karena kan gimana pun juga saraf mata itu kan berakhir di otak. Nah ini juga menjadi salah satu petanda kalau Anda punya keluhan sakit mata, gangguan penglihatan. Nah ini coba dilihat kalau sudah berobat, sudah ganti kacamata tidak ada perbaikan, jangan-jangan ada masalah di atas. Selain itu yang suka sering terjadi beberapa keluhannya misalnya gangguan memori misalnya, gangguan kognitif. Coba disapa dulu ya dok ya, sampai tadi gangguan memori atau kognitifnya ya dok ya. Oke baik, halo dengan siapa, di mana? Ya halo, dengan Ibu Rusyanti dari Kalideres, Jakarta Barat. Baik Ibu, nanya saya silakan. dok, ada tumor di saraf otak, udah MRI 3 kali hasilnya jinak. Tapi dari tahun 2015 sampai 17 kemarin masih hasilnya tetap 2 mili. Terus kemarin 2019 bulan 2 saya pingsan 3 kali, terus MRI ulang hasilnya 5 mili dok. Terus gimana itu ya dok, apa perlu operasi apa enggak ya dok, saya bingung. Usia berapa Bu? Kabur, kepala pusing. Usia Bu Yanti saat ini? 43. Dokter ada yang ditanyakan, silakan dok ke Bu Yantinya. Baik, Terima kasih ya dok. Baik, terima kasih Bu Yanti. Ya, memang salah satu penanganan tumor memang adalah operasi. Nah, tapi cuma kalau kita mau memutuskan operasi itu banyak pertimbangan.
tentunya kalau kita mau operasi manfaatnya harus besar bagi si pasien dengan resiko yang terkecil. Biasanya kita kalau ukuran tumor itu kecil, tadi Ibu bilang 2 mili, di MRI 3 kali, tadi ya? 2 atau 3 mili, kemudian yang terakhir ternyata naik 5 mili. Iya. Nah ini kita lihat, biasanya kalau tumor jinak itu kan pertumbuhannya lambat ya, Marini, lambat sekali, butuh bertahun-tahun dia untuk bertambah ukurannya. Kalau misalnya ukurannya sangat kecil, apalagi letaknya di dalam sehingga operasi itu bisa beresiko, dan kalau misalnya memang jinak dan gangguannya tidak terlalu banyak, kita lebih cenderung kadang observasi dulu. Berkala, per 6 bulan kita foto, per 6 bulan kita foto. Tapi kalau misalnya memang terbukti bahwa tumor ini mengganggu, memberikan gejala pada si pasien, kemudian ukurannya bertambah dalam pemeriksaan kita secara serial, nah ini kita harus sudah mulai melakukan penanganan. Nah kalau tadi kan kata Ibu Yanti ini jinak, walaupun saya nggak tahu nih kenapa sudah tahu jinak, ya mungkin dokternya sudah pernah melakukan pemeriksaan tertentu. Kalau jinak biasanya opsi pengobatannya itu cuma satu biasanya, yaitu operasi dibuang. Karena tumor jinak itu cenderung tidak sensitif dengan alternatif pengobatan lain, misalnya penyinaran atau radiasi atau kemo. Lain dengan tumor ganas. Tumor ganas biasanya kita selalu punya 3 opsi, operasi, radiasi, dan kemo. Nah kalau Ibu Yanti mengatakan tadi bahwa ini jinak, nah ada kemungkinan berarti karena dia bertambah ini harus kita tangani. Ya kalau misal memang bisa dengan tindakan operasi dengan mempertimbangkan efektif dan aman buat ibu, ya kita akan lakukan. Gitu kira-kira. Oke, kalau untuk pembahasan operasi kan juga ada jenis-jenis segala macam. Itu nanti kali ya. Baik. Kita lanjutkan kembali. Tapi kurang lebih seperti itu Bu Yanti ya, tanggapan dari Dokter Andra. Jadi memang operasi gitu ya Dok ya. Sebagai salah satu pilihan, tetapi Sebagai kita harus salah lihat satu dulu pilihan. ya. Karena harus lihat langsung juga sih. Benar, kita harus lihat fotonya, lihat semuanya. Waduh, iyalah harus apa ya, istilahnya komprehensif gitu ya Iya, Dok ya. komprehensif. Dokter, dilanjutkan kembali ya pembahasannya seputar tadi sampai ada gangguan memori atau kognitif gitu ya. Seperti apa mungkin bisa dilanjutkan kembali Dokter tadi? Ya, ini juga sebagai contoh banyak juga keluarga membawa anggota keluarga lain yang sakit. Tiba-tiba datang, "Dok, sekarang kalau kita ajak bicara, tanya tentang ini siapa, keluarganya siapa, di mana meletakkan benda ini, kerja di mana." Sering sekali tidak bisa menjawab Oke. dengan lancar. Kadang pun lupa. Nah, ini apalagi kalau usianya bukan usia-usia yang sudah lanjut ya, Mbak ya. Nah, ini kita harus curiga. Ya, karena bagian depan otak kita ini adalah fungsi memori sebagian besar. Ketika ada masalah, misalnya disebabkan oleh tumor, ini terganggu. Dia nggak ingat sama sekali, sering terjadi. Ya, terus kognitif, intelektual, dia biasanya mampu bekerja dengan baik, dia mampu melakukan aktivitas hariannya dengan baik, tiba-tiba tidak mampu atau setengah mampu. Nah, kita juga harus curiga. Oke. Gitu kira-kira. Oke, mungkin selain gangguan memori dan kognitif ada lagi nggak? Pokoknya intinya adalah memang tergantung dari sirkuit mana gitu ya Betul, yang terkena tergantung ya lokasinya di mana di otaknya, otak. begitu ya, dan itu mungkin nanti gejalanya berkaitan dengan lokasi si Benar. tumornya ini dan size-nya katanya Dok ya. Iya, ukuran juga Ukurannya ini. berpengaruh. Mungkin ada jenis-jenisnya juga nggak sih Dok? Mungkin yang paling banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, mungkin tumor apa yang banyak ditemukan, yang jinaknya namanya apa, ganas pun juga bagaimana. Oke, ditahan dulu sebentar ya. Baik. Disapa dulu lagi penelponnya ya. Baik, halo, dengan siapa, di mana? Ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Bu. Ini Bu siapa Bu? Ya. Ibu Fitri. Dari daerah? Citoka. Ah Ya. ya, langsung aja kalau gitu ya, silakan. Nah, saya kan udah diponis sama dokter penyakit tumor Tumor. otak. Terus harus diangkat, nggak ada jalan lain katanya. Aha. Cuman itu saya ketakutannya itu seberapa besar hasil operasinya itu dok? Oke. Ada kemungkinan berhasil? Apa kemungkinan yang udah dibilangin dokter gitu efek sampingnya begini gitu? Gimana itu dok? Makanya saya pengen jelas coba, pengen tahu gitu. Usianya berapa Bu? Usia saya 42. Oh iya, sebenarnya mirip-mirip dengan penelpon sebelumnya begitu Baik, ya. iya. Dokter ada yang ditanyakan dulu sebelum ditutup atau bisa langsung tanggapan? Iya, saya ada satu pertanyaan Bu Fitri. Mungkin Bu Fitri Ya. bisa menyampaikan atau menginformasikan letak tumornya di mana Bu Fitri ya? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, Oke. Baik. Ya, silakan dokter. ya. Makasih ya dok ya. Baik, Ibu baik. Kasih Bu Fitri ya. Terima Silakan. kasih. Ya, baik.
Saya sih menganggap kalau misalnya seorang dokter ini sudah dokter profesional nih ya, sudah mengatakan bahwa ibu memerlukan tindakan operasi, berarti indikasinya memang sudah ada. Ya, mungkin dari segi ukuran, segi lokasi dari tumor yang bisa diakses untuk diambil, dan mungkin dokternya menganggap ini tumor mungkin kecenderungannya ke arah jinak atau memang tumornya perlu diambil untuk diperiksa agar tahu apa jenisnya. Oke. Nah, memang ini adalah selalu pertanyaan yang ditanyakan oleh setiap pasien yang mengalami tumor. Dok, kalau dioperasi gimana nih? Ya, siapa yang tidak takut dioperasi kepalanya kan ya? Iya. Nah, memang kita secara medis kita harus menyampaikan bahwa resiko dari sebuah operasi itu tetap ada, walaupun kita berusaha menghindarinya semaksimal mungkin. Karena kita berhadapan dengan organ yang sangat penting yaitu otak, salah satu resiko operasi memang adalah gangguan fungsi. Karena kita bisa saja pada waktu operasi ada bagian otak itu yang mengalami cedera. Nah, ini pasti dijelaskan oleh dokter apa saja gangguan fungsi yang mungkin akan terjadi pasca operasi. Nah, namun kalau indikasi sudah ada Ibu Fitri, berarti dokter menganggap kalau tidak diangkat berarti resikonya akan lebih berat. Makanya disarankan oleh si dokter untuk operasi. Nah, selain gangguan fungsi memang setiap operasi itu bisa menyebabkan salah satunya adalah perdarahan. Walaupun biasanya dengan teknik operasi yang baik, dengan sarana operasi yang baik itu bisa diatasi. Oke. Gitu kira-kira. Jadi risiko perdarahan gitu ya. Tapi tadi tetap harus dikonsultasikan ke dokter yang menanganinya langsung Benar. gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan dokter dilanjutkan kembali ke pembahasan kita tadi ya, jenis yang paling kerap dijumpai gitu di Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh. Ya. Sampai saat ini sebenarnya tumor yang otak yang kita temukan di Indonesia ini lebih banyak sebenarnya yang jinak. Ya, walaupun yang tidak jinak atau yang ganas ini mulai naik nih angkanya. Ya. Nah, mungkin pemirsa atau siapa udah pernah dengar istilah tumor jinak yang paling sering itu adalah bahasa medisnya itu meningioma. Itu paling sering ditemukan dan kecenderungannya lebih banyak pada wanita. Ya, kenapa lebih banyak pada wanita? Memang karena sayangnya tumor ini makanannya adalah hormon. Dan wanita ini kan hormonnya lebih hebat daripada laki-laki. Ya, nah jadi karena inilah lebih banyak pada wanita. Tapi ini tumor jinak. Karena dia ini tumor jinak, sebenarnya kalau diobati dengan baik, misalnya bisa dioperasi dengan baik, diangkat dengan baik, hasilnya baik. Ya, kita tidak berbedalah kalau tumor ganas. Kalau tumor ganas ini kan kurang enak sebenarnya Mbak Rini ya, kita ngomong ke depannya gimana gitu kan, life survivalnya gimana, ini panjang. Tapi kalau jinak itu meningioma. Sedangkan kalau yang ganas, sekarang yang jauh meningkat itu adalah golongan glioma atau astrositoma, ini bahasa medis lagi. Ya, dan astrositoma ini rajanya kita sebut dengan istilahnya GBM, namanya glioblastoma. Multiforme, ini adalah rajanya tumor. Jadi di seluruh tumor yang ada di badan, jangankan di otak saja, dia adalah raja di antara raja. Dan biasanya kalau terdiagnosis penyakit ini, nah ini kita ibaratnya berperang dengan sesuatu yang sangat besar. Dan kita harus terapinya agresif. Ya Allah. Itu kira-kira. Oke, dokter, ini ada slide kali ya yang bisa ditampilkan dulu satu persatu ya. Biar ini slide-nya juga sempat dibahas juga oleh dokter. Mungkin bisa ditampilkan dulu ini insiden di Amerika, ini perbandingannya, dan juga mungkin di Indonesia. Nah, bagaimana itu dokter? Saya pada slide ini kita bisa lihat Mbak Rini ya, bahwa ini insiden kejadian tumor kita ambil dari Amerika dan global. Ya, kita ambil yang global misalnya 8 sampai 10 kasus per 100.000 populasi. Cukup banyak sebenarnya berarti kan, walaupun mungkin bukan urutan pertama ya dibandingkan payudara, serviks dan sebagainya. Nah, yang sayang sekali adalah untuk masalah insiden di Indonesia. Ini kita mencari